Sebelum mulai cerita, gue mau tanya nih ke kalian. Kalian pernah nggak ngalamin kayak gini? Kalian pernah kenal sama orang, dan itu udah lama banget. Kalian ingat orangnya, tapi lupa namanya. Pernah kan? Pernah pasti. Jadi saking lamanya, sampai kalian ini lupa orang itu namanya siapa. Nah, kali ini nyeritain horor mau nyeritain kisah pendakian. Dan kisah horor kali ini datang dari salah satu teman kita. Sebut saja dia adalah Hasan dari Surakarta, Jawa Tengah. Kisah horornya ini dialami Hasan ketika melakukan pendakian ke Gunung Merbabu sekitar tahun 2019 lalu. Jadi yang dialami Hasan ini sama banget kayak yang gue ceritain tadi. Dia sempat ketemu sama pendaki yang aneh banget, dan seakan-akan dia ini ketemunya udah lama banget, udah bertahun-tahun yang lalu. Hingga pada akhirnya dia tahu sesuatu tentang apa yang udah dia alami itu. Awal mulanya Hasan ini diajak temannya buat mendaki ke Gunung Merbabu. Sebut saja temannya itu adalah Febri. Mereka temenan udah sejak kecil, tapi pas sudah gede mereka pisah karena Febri harus pergi ke Semarang untuk kuliah. Katanya sebelumnya Febri ini udah ada janji sama temannya di Semarang sana buat mendaki ke Gunung Merbabu. Dan di sini dia ngajakin Hasan. Hasan mau aja dong, tapi permasalahannya saat itu dia lagi bokek, gak ada duit. Tapi kata Febri tenang aja, semua dia yang nanggung. Jadi Hasan tinggal bawa badan aja sama alat pendakiannya. Oke banget nih, batin Hasan. 3 hari setelahnya mereka berdua berangkat dari Surakarta dan janjian ketemu sama temannya Febri yang dari Semarang itu di pos pendakian Gunung Merbabu via Selo. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di sana. Febri belum melihat keberadaan temannya, tapi setelah dihubungi dan segala macam, akhirnya mereka bisa ketemu. Setelah ketemu itu, Hasan dikenalin sama temannya Febri. Sebut saja temannya Febri itu adalah Didin. Orangnya cukup pendiam karena mungkin baru pertama kenal. Setelah udah pada ketemu, mereka langsung menuju ke pos untuk meminta izin dan segala macam. Hingga akhirnya mereka bisa dapat izin untuk mendaki hari ini juga. Packing ulang, cek perlengkapan, berdoa, dan segala macam. Setelah itu mereka langsung mulai jalan pada jam 2 siang. Di awal-awal perjalanan tiba-tiba muncul rasa was-was pada diri Hasan. Karena dia melihat jumlah anggotanya ini ganjil. 3 orang kan? Setahu Hasan, kalau mendaki gunung itu usahakan jangan ganjil. Karena kalau ganjil itu kan banyaklah mitosnya. Dia inisiatif mengambil sebatang kayu nih di pinggir jalur untuk menggenapkan. Karena katanya kalau ganjil itu harus bawa kayu. Ya meskipun sebelumnya dia belum pernah melakukan hal semacam ini. Nah, sambil jalan itu mereka saling ngobrol biar makin akrab. Ternyata Didin orangnya nggak begitu pendiam kalau udah kenal. Masih ada selera humornya. Mereka jalan santai-santai aja nih hingga sampai di pos pertama. Pas masuk waktu maghrib, sayup-sayup kedengaran suara azan dari pemukiman warga. Mereka istirahat dulu di sini sambil ngeluarin kompor untuk membuat kopi. Waktu itu di pos 1 sepi banget, cuma ada mereka bertiga doang. Nggak lama pas lagi minum kopi, ada 4 pendaki yang lewat dari atas. Pendaki-pendaki itu nyapa tapi nggak berhenti. Nah, di sini nggak tahu kenapa tiba-tiba pandangan Hasan spontan tertuju ke pendaki yang paling belakang. Karena dia ini kayak punya aura yang berbeda. Rambutnya gondrong, pakai topi rajut, dan bajunya itu kemeja kumal banget. Dari cara jalannya pun aneh. Jadi kayak nggak bisa lurus gitu, suka belok-belok. Jaraknya di belakang agak jauh dari pendaki-pendaki tadi. Meskipun kelihatan aneh, tapi Hasan nggak begitu mikirin. Dia anggap mungkin mereka berempat ini satu rombongan. Singkat cerita, kopi udah habis, peralatan masak dikemas, dan mereka lanjut jalan.
Malam ini mereka menargetkan untuk sampai di Sabana 1 dan camp di sana. Kali ini mereka jalan sedikit ngebut dan kira-kira 30 menit kemudian mereka ketemu rombongan lain yang sedang istirahat di pinggir jalur. Mereka menyapa dan lagi-lagi pandangan Hasan tertuju ke salah satu pendaki yang sedang istirahat di situ. Orangnya itu berdiri sendiri sedangkan yang lain duduk semua. Dan itu pendaki mirip banget sama pendaki yang dia lihat di pos 2 tadi. Pendaki yang lagi turun. Pakaiannya sama persis, kemeja kumel, gondrong, dan pakai topi rajut. Di sini Hasan kaget. Loh, kok bisa kebetulan banget ya persis kayak gitu? Masih mikir positif aja, ya kali aja emang kebetulan sama gitu. Mereka lanjut berjalan. Di tengah perjalanan mereka berhenti di sebidang tanah datar untuk istirahat. Karena capek juga dari tadi jalan ngebut tanpa berhenti. Di sini mereka berunding lagi. Kalau malam ini nggak bisa sampai di Sabana 1, ya udahlah nggak apa-apa. Daripada terlalu ngejar, ntar malah drop di jalan. Setelah cukup istirahat, mereka lanjut jalan lagi dan sampai di pos 2 sekitar jam setengah 9 malam. Karena capek dan udah malam juga, akhirnya mereka putuskan untuk camp di sini saja. Dan lanjut jalan lagi besok. Tenda dipasang, kemudian mereka masak untuk makan. Nah, pas lagi masak itu, rombongan yang tadi papasan sama mereka di jalur itu baru sampai di pos 2 dan ikut camp di situ. Hasan nyari-nyari pendaki yang kumal tadi, tapi saat itu nggak ada. Nggak tahu nggak ada apa nggak kelihatan. Setelah selesai makan dan segala macam, mereka langsung tidur. Dan besoknya, sekitar jam 7 mereka pada bangun. Rombongan yang ikut camp di sini masih pada tidur. Dan pagi itu mereka langsung bikin kopi untuk menghangatkan badan. Gak lama kemudian, satu persatu pendaki yang semalam itu pada bangun. Mereka saling sapa. Tapi, pagi itu Hasan gak ngelihat pendaki kumel yang semalam. Jadi di rombongan itu emang gak ada pendaki itu. Salah satunya sempat ditanya juga sama Hasan, mendakinya berapa orang. Dan katanya, mereka mendaki 5 orang. Dan yang ada di situ pagi itu, pas 5 orang. Hasan mikirnya, mungkin pendaki kumel itu udah ganti baju. Secara kan, itu bajunya udah kumel banget. Lagi pula dia juga gak ngelihat wajahnya, jadi gak tahu persis. Akhirnya ya udahlah, gak perlu dipikirin juga. Pagi itu setelah sarapan mereka lanjut perjalanan lagi dan meninggalkan rombongan itu di pos 2. Kali ini mereka jalannya santai banget, sesantai-santainya, karena tujuan mereka adalah camp semalam lagi di Sabana 2. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 3. Pos 3 ini dinamakan pos batu tulis. Di pos 3 ini ada cukup banyak pendaki yang lagi camp, karena memang di sini cocok banget buat ngecamp. Istilahnya tempat ini tempat yang ideal buat ngecamp. Mereka break lagi dan waktu itu masih jam 10 pagi. Duduk-duduklah sambil ngerokok, sambil ngeliatin pemandangan sekitar yang keren banget. Terus, tidak lama kemudian ada sekumpulan pendaki dari atas yang mau turun. Nah, di antara pendaki-pendaki yang lagi turun itu, Hasan melihat ada satu pendaki berpakaian kumel, kotak-kotak hijau, pakai topi rajut, dan karirnya juga kelihatan kotor banget. Ingat kan? Itu adalah pendaki yang semalam dijumpai Hasan. Udah dijumpai beberapa kali, dan kali ini Hasan bisa ngelihat wajah dari pendaki itu. Jadi, dia itu agak kurus, tinggi, berkulit putih, tapi putihnya itu bukan putih alami, putih-putih pucat. Hasan bilang pada Febri dan Didin, bro, kalian lihat orang itu dah. Sambil dia nunjuk ke pendaki yang dimaksud. Febri dan Didin lalu nyariin, tapi dia nggak ngerti yang mana yang dimaksud Hasan, karena memang rombongan itu banyak banget, kira-kira ada 15-an orang. Itu bro yang bajunya kumel.
Lanjut Hasan. Emangnya kenapa sih bro? Tanya Febri. Di sini Hasan menjelaskan ke mereka kalau dia ini ngelihat pendaki itu sejak semalam dan udah berkali-kali. Kadang ngelihat lagi naik, kadang ngelihat juga lagi turun. Ah, mirip aja kali bro, kata Febri. Loh, enggak. Aku ingat betul sama pakaiannya. Dia itu kotor banget bajunya. Lanjut Hasan. Kalau kayak gitu bisa jadi itu porter atau mungkin guide bro, saut si Didin. Oh iya, bener juga nih kata Didin. Bisa aja dia itu porter. Soalnya kan setiap kali ngeliat pendaki itu pasti sama pendaki lain juga. Oke lah, anggap aja dia adalah porter. Setelah cukup istirahat, mereka lanjut jalan lagi menuju ke pos 4 atau Sabana 1. Setelah menempuh kurang lebih 1 jam perjalanan, sampailah mereka di sana. Siang ini suasana di pos 4 cukup berkabut. Dan lagi-lagi, Hasan melihat ada pendaki kumel sedang duduk jongkok di antara tenda pendaki yang sedang ngecamp. Duduknya itu tenang banget, gak bergerak sama sekali, dan tatapannya kosong ke bawah. Jadi posisi mereka ini gak berhenti di pos 4. Dan Hasan ngelihatnya itu sambil jalan dan agak samar-samar gitu karena suasana cukup berkabut. Loh, itu orang kan tadi udah turun. Kenapa sekarang tiba-tiba ada di sini? Kapan naiknya? Batin Hasan. Sekuat-kuatnya fisik porter, gak mungkin bisa secepat itu dari pos 3 tiba-tiba ada di sini. Lagi pula, dia gak ngelihat naiknya tadi. Mulai bingung nih si Hasan. Aku ini salah lihat apa gimana sih? Kok bisa orang itu ada di mana-mana ya? Batin Hasan. Jadi, sampai di sini Hasan udah ngeliat orang itu kesekian kali. Dia nggak bilang apa-apa ke temannya karena emang dia lagi fokus jalan. Dan orang itu secara tidak langsung menghantui otaknya Hasan, membuat si Hasan ini berpikir keras tentang orang itu. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 5 atau Sabana 2 sekitar jam 3 sore. Sampai di sini, mereka langsung mendirikan tenda dan mengeluarkan semua isi tas masing-masing. Kebetulan banget, saat itu mereka ini dapat tempat yang cukup nyaman untuk ngecamp. Setelah semuanya udah beres, mereka masak-masak, bikin kopi, dan segala macam. Habis itu mereka pada tidur sampai menjelang maghrib, baru kemudian bangun karena kedinginan. Pemandangan di Sabana ini benar-benar keren. Untungnya sore itu kabut udah hilang, jadi mereka bisa melihat senja dengan sempurna. Matahari semakin lama semakin surup, dan suhu dingin pelan-pelan masuk ke dalam tubuh. Hasan menyalakan kompor untuk membuat cemilan, sementara Febri dan Didit mengumpulkan kayu untuk perapian nanti malam. Tapi saat itu Febri dan Didit hanya dapat kayu sedikit banget, karena memang tempatnya ini vegetasi terbuka, cuma ada rumput alang-alang yang banyak. Malamnya mereka pada duduk nih di depan tenda sambil menyalakan perapian dan menikmati minuman hangat. Kemudian di situ Hasan cerita lagi ke teman-temannya tentang pendaki yang berkali-kali dia lihat. Teman-temannya kayak biasa gitu dengernya dan menganggap orang yang dimaksud Hasan itu adalah porter. Hasan pun yang awalnya beranggapan seperti itu, tiba-tiba sekarang kurang yakin. Karena itu aneh banget, orangnya bisa ada di mana-mana loh. Karena dingin dan perapian juga udah mati, mereka pada masuk tenda. Belum terlalu malam sih, waktu itu masih sekitar jam 7-an. Pendaki lain juga masih pada rame di luar. Oh iya, jadi mereka ini cuma pakai satu tenda yang berkapasitas 4 orang yang mereka tempati bertiga. Setelah lama-lama di dalam tenda kok jadi ngantuk. Terlihat Febri dan Didin udah pada tidur nyenyak. Akhirnya Hasan juga ikut tidur juga. Gak tahu jam berapa, si Hasan kebangun karena kedinginan. Sleeping bagnya lepas dari badannya. Udah kebangun, dia udah gak bisa tidur lagi. Terus dia keluar tenda untuk bikin kopi sambil ngerokok.
Malam itu suasana sekitar udah sepi banget. Gak tahu sekarang ini jam berapa, kok pendaki udah pada tidur semua. Dia nyalain tuh sisa-sisa kayu bakar yang tadi, biar anget. Dan pas lagi enak-enaknya ngopi, tiba-tiba ada yang datang. Tahu nggak siapa yang datang itu? Pendaki yang dijumpai Hasan berkali-kali. Pendaki yang bajunya kumel itu. Dia menyapa Hasan dan duduk nggak jauh dari situ. Misi mas, ikut ngangetin badan ya. Oh iya mas, silakan. Nah, ini nih orangnya, batin Hasan. Kok belum tidur mas? Udah mas, tapi kebangun gegara dingin. Sendiri atau gimana? Ada teman, lagi tidur di dalam. Ngobrol-ngobrol lah mereka. Hasan nawarin kopi dan rokok, tapi pendaki itu menolak. Dia malah ngeluarin kompor dan nestingnya sendiri untuk membuat kopi sendiri. Katanya, dia ini punya selera kopi sendiri, jadi dia bikin sendiri aja. Sembari dia bikin kopi, Hasan tanya-tanya apakah dia ini porter atau guide. Katanya sih dia cuma pendaki biasa, dan katanya dia udah di gunung ini sejak lama, beberapa tahun silam. Pendaki itu sempat nyebutin nama dan tempat tinggalnya juga ke Hasan. Nah, ini nih yang bikin aneh. Ya layaknya pendaki gunung, ngopi, ngobrol, cerita pengalaman masing-masing dan sebagainya. Katanya, dia mendaki gunung ini sejak tahun 90-an. Dan gunung favoritnya itu, ya Gunung Merbabu ini. Dari sini, akhirnya Hasan tahu tentang pendaki itu. Setelah lama ngobrol, pendaki itu pamit pergi dan mengucapkan terima kasih karena udah mau nemenin ngobrol. Setelah udah pergi, Hasan masuk ke dalam tenda dan ngelanjutin tidurnya. Besoknya, pagi-pagi banget dia udah bangun. Dan ternyata dua temennya itu udah pada bangun duluan. Mereka lagi masak di depan tenda. Pas baru bangun itu yang ada di dalam otaknya Hasan cuma pendaki yang semalam. Maksudnya pas ketemu sama pendaki semalam. Dan anehnya, pagi itu seakan-akan ingatannya Hasan ini sangat terbatas. Jadi dia ini ingat betul pernah ketemu sama pendaki semalam di sini. Tapi buat nginget semua tentang pendaki itu dia nggak bisa. Namanya pun dia nggak ingat. Cuma ingat dia pernah cerita kalau dia udah mendaki di gunung ini sejak tahun 90-an. Seakan-akan pertemuan Hasan dengan pendaki itu kayak udah lama banget, bertahun-tahun yang lalu, sampai dia lupa nama yang pernah dikatakan. Nah, itulah makanya di awal tadi gua tanya ke kalian. Pernah nggak dalam waktu beberapa tahun lalu kalian ketemu atau kenal sama orang? Dan kalian lupa namanya, tapi ingat tentang dirinya. Dia udah gak bisa mikirin semua ini, dan dia keluar untuk gabung sama temannya. Terus, dia sedikit cerita tuh kalau semalam dia ketemu sama pendaki yang kemarin, tapi lupa namanya dan segala macam. Pokoknya, yang dia rasain itu diceritain semua ke Febri dan Didin. Febri gak tahu apa yang dimaksud Hasan. Maksudnya dia ini gak paham sama sekali apa yang dimaksud Hasan. Terus si Didin tiba-tiba ngomong gini, "Aku tahu artinya itu bro." Sambil dia kayak senyum-senyum tipis gitu. "Emang apaan artinya bro?" "Udahlah jangan dipikirin, tar aja di bawah aku kasih tahu," jawab Didin. Ternyata sejak awal Hasan cerita itu sebenarnya Didin udah sedikit paham, tapi dia memilih untuk diam. Oke lah, pagi itu Hasan lupain tentang kejadian semalam dan dia fokus dengan persiapan buat summit ke puncak Kenteng Songo. Setelah sarapan dan segala macam, mereka bertiga jalan summit. Dan singkat cerita, sampailah mereka di puncak Kenteng Songo. Jadi puncak Gunung Merbabu ini ada 3, yaitu puncak Triangulasi, puncak Kenteng Songo, dan puncak Syarif. Tapi mereka bertiga hanya menggapai 2 puncak saja, yaitu puncak Triangulasi dan puncak Kenteng Songo. Nggak sampai ke puncak Syarif, karena udah pada kecapean. Sekitar jam 11 siang mereka balik ke Sabana 2.
Sesampai di sana mereka istirahat sambil ngopi-ngopi tipis gitulah. Setelah udah nggak capek, mereka packing terus jalan turun. Di perjalanan turun, mereka nggak ada halangan apapun dan Hasan masih mencoba mengingat-ingat nama pendaki yang semalam. Tapi tetap aja dia nggak bisa ingat. Dia juga berharap bisa ketemu atau melihat pendaki itu lagi selama perjalanan turun itu. Tapi kali ini dia udah nggak ngelihat sama sekali. Jadi terakhir kali ngelihat ya semalam itu. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di pos pendakian sekitar jam 5 sore. Sampai di situ mereka langsung cabut dan mampir di sebuah warung untuk makan. Nah, di warung itulah Didin bercerita. Ternyata sebenarnya dia ini sedikit peka dengan hal gaib. Dan sejak awal dia juga udah ngerasa ada yang janggal dengan pendakian ini. Tapi dia positif thinking aja dan berdoa semoga selamat sampai kembali turun. Tentang pendaki yang dilihat Hasan, menurut Didin, dia itu adalah orang yang udah meninggal. Entah meninggal di Gunung Merbabu atau di mana. Yang jelas, dia adalah seorang pendaki aktif di masa lalu. Karena saking senangnya dengan pendakian, Khorinnya memilih untuk tinggal di Gunung Merbabu. Dan dia selalu ngikutin rombongan pendaki kalau ada yang berjumlah ganjil. Kenapa dia nggak ngikutin rombongan mereka? Kan waktu itu mereka 3 orang. Karena saat itu Hasan ini membawa kayu yang tanpa disadari kayu itu adalah penggenap jumlah mereka. Ada lagi, kenapa bisa ingatan Hasan terbatas untuk mengingat nama pendaki itu? Karena tanpa disadari malam itu Hasan ini dibawa ke masa beberapa tahun lalu. Jadi wajar saja kalau Hasan ini gak ingat semua tentang pendaki itu. Dari awal, sebenarnya Didin udah bisa merasakan kehadiran orang itu. Hanya saja dia tidak diberi kesempatan untuk melihat. Jadi cuma bisa ngerasain aja. Dan ternyata yang bisa melihat orang itu adalah Hasan. Makanya malam itu dia menampakkan sosoknya ke Hasan. Karena dia tahu kalau Hasan bisa melihat kehadiran orang itu. Panjang dah pokoknya ceritanya di warung itu. Sampai gak kerasa waktu sudah menunjukkan jam 8 malam. Dari warung itu Hasan dan Febri pisah dengan Didin. Dan sampai kembali di rumah tanpa ada kendala apapun. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.